Halo teman-teman Prasmulyan, selamat datang di podcast pertama Haruku 39. Perkenalkan, nama gue Luna Saraswati Arbi dan ada... Nama gue Antonius Rafael Budiman, biasa dipanggil Nengok. Oke. Hari ini di podcast pertama kita akan membahas satu hal yang, beberapa hal lah, tapi ada satu yang paling penting, itu leadership. Kenapa, Raf? Karena sebagai Prasmulyan pasti kita butuhnya leadership ya, yang mana itu merupakan satu value dari Chen dan Leamika. Ya, dan pastinya leadership tuh penting banget karena itu adalah skill yang perlu diimplementasikan di real life. Di daily life, bukan hanya orang-orang yang membuat perusahaan. Itu Betul banget. Itu on how you own yourself aja ini ya. Pertama-tama boleh gak sih kita kenalan dulu? Mulai dari siapa ya, Raf? Mulai dari Anton deh. Oke, kenalin, nama gue Anton, gue dari jurusan bisnis. Lanjut. Kenalin, nama gue Audrey, gue dari jurusan branding. Kenalin, nama gue Aurel, gue dari jurusan bisnis. Kenalin, nama gue Jordi dari jurusan bisnis. Halo semuanya, nama gue Michelle dari jurusan bisnis mathematics. Hai guys, gue Nicholas dari jurusan bisnis. Halo, kenalin nama gue Novi dari jurusan Financial Technology. Halo, kenalin gue Sigit Prayogo dari Software Engineering. Wah, kayaknya seru banget ya, Raf. Kayaknya teman-teman kita udah punya muka-muka masa depan cerah semua gitu gak sih? Iya, saking cerahnya gue bisa buta lah mama. Oke, terima kasih ya guys yang udah mau jadi narasumber di podcast kita hari ini. Oke, jadi Raf, hari ini kita mau bahas apa nih selain dari leadership? Mulai kali, coba. Oke, jadi untuk hari ini ya, dari teman-teman kita ini kita akan membahas self leadership, yaitu how to lead yourself better. Oke, mantap. Wah, kayak bakal jadi daging banget nih isinya. Apalagi narasumber kita kayak udah siap banget untuk ngomong nih. Oke, jadi boleh kali Raf dimulai. Oke, jadi kan topik kita tadi kan tentang self leadership ya, yang pas banget nih sama value chain dan leader Leamika. Ada juga value leadershipnya itu. Nah, pertanyaan pertama gue, mengapa self leadership itu penting? Buat tunjuk ya, Sigit coba gitu. Oke. Boleh nggak? Menurutku self leadership itu penting banget sih, karena kan sebelum bisa memimpin orang lain harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Kalau nggak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana cara memimpin orang lain? Nanti bisa-bisa malah nyusahin orang lain itu. Bener banget sih. Oke, betul sih kalau menurut gue. Jadi emang kita tuh butuh bisa memimpin diri sendiri, memanage diri sendiri, baru kita memanage orang lain agar semua tidak berantakan. Lalu menurut kalian nih, kita sebagai seorang self leader itu harus punya apa aja sih? Boleh dong Michelle? Bagus, pertanyaan bagus. Oke, gue coba jawab ya. Jadi ada beberapa poin nih. Yang pertama itu adalah self-awareness atau kesadaran diri. Nah, jadi pertama kita tuh harus sadar dulu nih nilai dan kepribadian diri kita sendiri. Kalau kita udah sadar sama nilai dan kepribadian itu, baru kita pikirin bagaimana hal itu dapat mempengaruhi tindakan kita dan tindakan orang lain. Nah, terus poin yang kedua itu adalah self-confidence atau kepercayaan diri. Jadi menurut gua, self-confidence itu cukup penting karena kepercayaan diri yang tinggi itu dapat mempengaruhi kita dalam mengambil resiko dan mencapai tujuan yang tinggi. Kayaknya udah segitu aja dari gua. Oke, keren. Emang itu sebenarnya basic sih. Dan emang itu ada start di mana lo bisa merasakan lo punya sifat leadership gak sih, Raf? Iya, betul banget sih. Kita memang harus lebih punya self confidence juga sih, benar banget. Gue pengen milih 2 orang lagi deh, tapi gue... Ya, silakan. Tunjuk deh, lo saran yang tunjuk gimana? Oke, gue pilih Jordi deh. Kalau menurut gue yang dibilang Michelle itu udah bagus. Kalau tambahan dari gue itu self leadership itu harus punya meaning and purpose. Jadi kita itu harus sudah tahu konsep dari project yang kita pimpin, tahu tujuannya juga dan planningnya. Sehingga planning yang kita udah bikin itu bisa mempengaruhi banyak orang untuk mengambil tindakan yang sejalan dengan kita. Dan sehingga planning kita itu terpenuhi dengan mudah. Dan karena tujuan kita itu sudah berjalan dengan baik dan terpenuhi,
hal tersebut bisa mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan kita. Oke, betul banget sih. Jadi kita kalau memimpin memang kita harus punya tujuan dan target tuh atau prioritas ya. Jadi semua selalu terencana. Ya, setelah dari diri sendiri, waktunya kita untuk punya purpose, ya kan? Oke, kalau gitu terakhir sih gue pengen nunjuk kalau gitu. Gue pengen pendapat. Iya, silakan. Pendapat dari Aurel deh. Gimana, Rel? Menurut lo? Ya, menurut gue yang udah diomongin Michelle sama Jordi itu bener banget sih. Tapi menurut gue self leadership juga harus punya better relationship. Maksudnya memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri maupun orang lain. Ya kalau kita tahu diri kita sendiri, pastinya kita bisa memimpin diri kita sendiri lebih baik. Habis itu yang menurut gue penting itu increase focus and creativity. Karena dengan kita fokus dan ningkatin kreativitas, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dan menjadi lebih percaya diri. Betul sekali ya. Kayak poinnya Aurel udah mantap banget. Nah, gue pengen nanya deh, kalau gitu topik selanjutnya aja ya. Kayak udah bisa merangkum ya. Kalau pertanyaan kedua itu gimana ya? Kalau misalnya kan pasti hidup tuh nggak akan selalu lurus. Dan seorang leader pasti nggak pernah jatuh ya. Nah, pastinya. Kalau misalnya seorang leader itu jatuh dalam hidup dan gimana sih caranya bangkit lagi? Gue penasaran banget pendapat dari Nicholas Hugo. Ayo Nick, lanjutkan. Oke, gua ini ya. Kalau gua jatuh ya, gua pasti langsung bakal booking tiket sih ke Bali. Gua bakal healing dulu. Mantap. Healing dulu. Mantap banget emang ini. Sambil healing, gua refleksi diri. Gua cari-cari dulu nih. Kira-kira apa sih yang buat gua jatuh? Kendalanya di mana gitu. Ya kan, daripada gua mumet gitu kan, sambil kerja lagi mumet nggak kepikiran. Setuju. Malah blank. Gue nyari apa yang jadi kelemahan gue, baru dari sana gue evaluasi, baru gue keep, baru back on track, baru naik lagi gitu. Memang sih hiburan dan refleksi itu memang penting sih untuk lo mengulang-ulang lagi. Ya, seorang leader pasti perlu jatuh dan reevaluasi lagi ya, baru dia bisa next step lagi. Iya. Agar semua bisa growth kan. Kita harus punya growth mindset. Setuju banget. Lanjut, Raf. Coba menurut lu gimana? Oke. Menurut gue sih itu udah cukup bagus ya. Jadi gue akan menanyakan kepada pertanyaan ketiga. Cara meningkatkan self leadership itu menurut kalian gimana sih? Untuk ini gue pilih Novi deh. Oke, kalau menurut gue dan berdasarkan apa yang gue tahu sih ya, pertama, cara ningkatin self leadership itu yang pasti kita udah harus punya tujuan hidup supaya kita tahu kita arahnya mau kemana. Dan habis itu kita nggak berani mengambil resiko karena kan dalam ketika pas nantinya kita menjadi leader, kita udah harus tahu dong solusi yang kita harus kasih pas ada masalah. Terus juga poin yang ketiga, kita juga dalam dihadapin oleh masalah, kita nggak boleh langsung nimpain kesalahan kita kepada orang lain. Yang dikutip pada buku Rich Dad Poor Dad, yaitu yang dibilang kalau lebih gampang untuk merubah diri sendiri lebih dulu daripada menyalahkan orang lain untuk berubah. Dan yang terakhir, sebagai leader kita juga harus punya prinsip agar kita tidak menoleransi hal-hal yang mungkin akan menghambat masalah di masa depan. Dan mungkin itu sih kalau dari gue. Gila, mantap. Pesannya Novi nyampe banget di gue, apalagi dari kutipan-kutipan dia menurut gue itu penting sih. Karena gue juga baca Rich Dad Poor Dad gitu loh. Nah, iya, bukunya baik banget ya. Iya. Nah, enggak, tapi kayak masih kurang sih kalau salah satu doang ya. Gue pengen Gue boleh pilih lagi gak sih? Gue yang pilih. Oh, lu. Oke, boleh. Iya, ini mukanya sangat meyakinkan banget nih, Anton ya. Bisa gak sih yang pertanyaan tadi? Bisa. Kalau menurut gue, cara untuk meningkatkan self leadership itu dengan mulai hidup lu dari disiplin diri. Jadi ketika lu menanamkan sikap disiplin dalam hidup lu, gue yakin betul lu akan lebih bisa mengatur diri lu sendiri, sehingga lu nggak akan kerepotan kalau lu ketemu kayak masalah-masalah yang tadi. Kayak bagaimana time management yang baik, lalu dengan disiplin lu juga akan lebih teratur ya. Kalau lu teratur kan artinya bisa mencapai tujuan lu harusnya lebih mudah. Itu sih kalau dari gue. Ton, kalau boleh tahu nih, lo lu belajar nilai-nilai kayak gitu tuh dari mana sih? Gua SMA-nya kebetulan agak semi militer, jadi ya disiplin itu penting, time management itu penting.
Kalau misalnya gue nggak bisa time management, mungkin gue udah berat sih, nggak lulus gue mungkin deh. Boleh cerita dikit gak sih pengalaman lu? Nah, kayak kepanjangan deh kalau salah. Gue pengen aja sih, Raf. Kayak kalau misalnya Anton nggak bisa time management, digebukin. Iya sih, Aduh, juga ya. Nggak bercanda. Tapi ya anyway, menurut gue sih narasumber kita semua udah menganut values Chain dan Leamika banget gak sih, Raf? Banget sih, setuju banget. Udah cocok kayaknya nih lulus dari PGU dapet Almed, pinnya banyak, ya nggak sih? Banget sih, kalian sih muka-mukanya cocok-cocok banget. Oke, jadi kesimpulan dikit tadi udah. Tapi kayak kita lupa satu orang gak sih, Raf? Iya deh, kita lupa satu orang nih. Coba lu tunjuk dong. Oke, Audrey. Kita tunjuk aja Audrey. Gimana, Audrey? Pendapat lo? Kesimpulan aja deh gimana? Oke, menurut gue ya, pendapat gue untuk meningkatkan self leadership itu pertama kita harus self love dulu, dan harus love yourself, mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri kita jadi tahu kalau misalnya diri kita tuh penting dan kita punya penguasaan diri jadinya. Terus habis itu yang kedua, kita juga harus tahu prioritas nih, dimana kita harus ngeduluin certain things yang emang tanggung jawab kita. Contohnya nih, kayak for example in my life ya. Jadi gue tuh sebenarnya orangnya people pleaser banget. Jadi gue takut buat say no. Jadi contoh kalau misal gue ada tugas, tapi gue juga diajak keluar sama orang lain, gue takut banget untuk nolak keluar itu. Karena gue takut bakal di left out sama teman gue. Tapi balik lagi karena gue tahu tanggung jawab gue sebagai anak SMA itu harus belajar ya. Jadi gue itu say no ke teman-teman gue. Oke, betul sih. Gue cukup setuju ya. Memang kita tuh harus belajar untuk cara menolak biar kita gak keteteran. Betul ini tidak? Yang pasti gue yakin banget untuk semua mahasiswa ini relatable. Karena banyak kok yang kayak gitu. Gini deh, Raf. Karena waktunya kayak gak cukup ya. Gue pengen gue pengen rangkuman dikit. Oke, pertama kita harus self-aware. Itu step pertama. Ya gak sih, Raf? Betul sih, gue setuju banget. Kedua, kita harus punya motif dan purpose. Ketiga, kita itu harus fokus dan kreativitas kita tuh harus tinggi. Selain itu juga harus banyak cari motivasi dan jangan lupa reevaluasi dan juga healing. Itu penting banget ya sih, Raf? Kembali seperti tadi jelasin sama Nicholas. Betul. Dan terakhir healing ke Bali. Terakhir love yourself serta prioritas. Ya, udah ya, Raf? Closing aja deh. Udah. Jadi kita pantun dulu gak sih buat closing? Ikan hiu makan tomat. Cakep. Udah cukup segitu aja ya. Dadah guys. Dadah. Thank you semuanya. Bye-bye.